Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi dzil fadli wal in'am wa faddala syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril 'am. Khassahu bimazidi minal fadli wal karam wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa saum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para mustami'in wal mustami'at, shaimin was shaimat, para siswa yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Jika ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera disehatkan kembali. Kepada kalian yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, saya doakan semoga puasa kalian dan juga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kalian mengikuti kultum di siang ini, alangkah baiknya kalian sambil mencatat, maka ambillah buku catatan dan juga alat tulis kalian supaya nanti apa yang saya sampaikan kalian bisa meresumnya, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang saya sampaikan. Para mustami'in mustami'at, shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa adalah diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa karena dilandasi dengan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di samping itu, orang yang berpuasa akan dirindukan oleh surganya Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa at'imil ji'an wa shaimi Ramadan." Yang artinya surga itu merindukan pada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran atau pembaca Al-Quran. Yang kedua hafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga wa at'imil ji'an, yakni orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat, wasoim Ramadan,
yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah talil Quran, ya, atau pembaca Al-Quran. Selain dapat menenangkan hati, membaca Al-Quran ternyata juga bisa menghantarkan pembacanya ke derajat yang tertinggi di surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidhil lisan, yakni orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya. Disebutkan dalam sebuah hadis juga, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Maka beliau menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wa'at'imil ji'an, yakni orang yang memberi makan terhadap orang yang membutuhkan atau yang lapar. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau, yang artinya siapapun orang mukmin yang memberi makanan kepada mukmin yang lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan Ar-Royan atau Babur Royan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Hadis riwayat Bukhari. Mustami'in mustami'at, Suaimin wa suaimat, para siswa yang saya banggakan, yang saya muliakan. Nah, untuk menjadi golongan yang betul-betul dirindukan oleh surganya Allah, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki puasa kita. Karena apa? Karena tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala dan diampuni dosanya, disebabkan tidak bisa menjaga hal yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian apa saja yang bisa merusak pahala puasa? Ternyata ada 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya tukhbitus saum, al-kidbu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwah, yang artinya ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa, yaitu yang pertama adalah al-kidbu, bohong. Yang kedua wal ghibah, yaitu ghibah atau menuturkan kejelekan orang lain. Yang ketiga wan namimah atau adu domba. Kemudian yang keempat wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Sedangkan yang kelima adalah wan nadru bisyahwah, melihat lain jenis
dengan syahwat. Jadi kelima hal yang dapat menggugurkan atau yang menghapus pahala puasa kita adalah yang pertama tadi, berdusta atau menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta. Maka jika sekali dusta akan membuka ribuan dusta yang lainnya. Oleh sebab itu, pertahankan lisan kita untuk selalu kita jaga. Yang kedua adalah ghibah, yakni membicarakan kejelekan orang lain, atau dalam bahasa Jawanya adalah ngerasani. Kemudian yang ketiga, adu domba atau fitnah. Yang keempat, yakni sumpah palsu. Dalam artian, ketika seseorang dengan sengaja menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan kesaksiannya, maka itulah yang dinamakan sumpah palsu. Hal seperti ini dapat menghilangkan kebenaran dan merupakan perbuatan yang dilaknat baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yakni memandang dengan syahwat. Jadi memandang lain jenis yang bukan muhrim atau membayangkan sesuatu yang menimbulkan birahi dapat menghapus pahala puasa kita. Para mustami'in wal mustami'at, shaimin was shaimat, para siswa yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar puasa yang kita jalankan mendapat pahala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta setelah kita melaksanakan puasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan kalian camkan, dihayati dan diamalkan agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jika belum jelas, ulangi lagi dan ulangi lagi dari awal sambil dicatat yang penting-penting.